Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada materi penelitian sastra yang terkait dengan topik pengambilan kesimpulan. Minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit pada tahap pengolahan data, ada juga proses pengambilan kesimpulan. Nah, proses pengambilan kesimpulan dalam analisis data dalam sebuah karya ilmiah atau dalam sebuah penulisan laporan nanti dia akan ditulis lengkap pada bagian kesimpulan. Nah, dalam pengambilan kesimpulan ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Pertama itu batasannya. Apa dulu sih kesimpulan itu? Nah, kesimpulan bisa kita pahami sebagai sebuah intisari dari proses. Jadi tahapan yang kita lakukan, analisis kita lakukan. Nah, kesimpulan ini juga bisa merupakan sebuah pernyataan mengenai hubungan dari hasil yang kita peroleh dengan dugaan kita, asumsi-asumsi kita, atau mungkin juga tafsiran awal kita. Juga mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan hasil dari yang kita tafsirkan. Kemudian, yang ditafsirkan tadi dari asumsi kita. Nah, definisi lainnya, kesimpulan penelitian ini adalah pernyataan singkat. Jadi, yang namanya kesimpulan tidak panjang ya, karena dia menyimpulkan hasil dan bukan juga sebuah ringkasan. Tolong bedakan. Karena banyak yang menyimpulkan itu memperpendek saja hasilnya. Nah, ini tidak sama. Jadi, pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil yang pengetasan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Jadi ini bedakan ya, bukan tidak sama dengan meringkas. Penarikan kesimpulan, setiap kesimpulan yang dibuat oleh peneliti semata-mata didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Jadi arahnya harus lari ke sana. Jadi bukan yang dibuat tadi pada hal lain, tapi harus terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, penarikan kesimpulan ini merupakan hasil penelitian tergantung pada kemampuan peneliti untuk menafsirkan secara logis data yang telah disusun secara sistematis menjadi ikatan pengertian sebab akibat objek penelitian. Jadi sangat tergantung sekali pada kemampuan kita menafsirkan. Maka dalam penelitian sastra itu, misalnya pendekatan yang digunakan itu harus digunakan secara baik, sehingga dalam mengambil kesimpulan kita bisa menafsirkan dari ternyata diperoleh misalnya ada 20 hal yang dominan. Nah, itu menafsirkan kira-kira itu kenapa bisa dominan, apa maksud pengarang, apa yang ingin ditafsirkannya. Nah, inilah kesimpulan bisa muncul kebaruan, bisa jadi temuan, istilahnya novelty ya. Kebaruan apa yang bisa kita hasilkan. Nah, ini bisa dihadirkan dalam kesimpulan. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam proses penarikan kesimpulan? Pertama, apa yang telah dipelajari ini biasa menjadi awal kesimpulan. Apa saja yang masih harus dipelajari. Jadi apa yang dipelajari, apa yang harus dilakukan pada penelitian berikutnya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian itu apa, bisa dalam proses evaluasi, manfaat, kelebihan, dan temuannya apa, dan rekomendasi buat kedepannya apa. Nah, itu bisa dihadirkan dalam sebuah proses penarikan kesimpulan. Ketentuan pengambilan kesimpulan setidaknya itu ada beberapa. Pertama harus ringkas, hanya mencakup 2,5% dari seluruhan laporan. Jadi atau skripsi itu jadi tidak banyak ya, dia hanya bagian 2,5%. Runtut sesuai dengan kronologi penelitian awal, tidak ada kesimpulan yang menyimpang dari rumusan masalah. Maka jika yang kita rumuskan ada 3, yang kita simpulkan juga ada 3 hal, dan koheren, mohon maaf tanya ketinggalan. Jadi harus sangat terkait dengan apa yang kita bahas. Baik, saya pikir itu singkat saja terkait materi pengambilan kesimpulan. Tidak banyak, prosesnya adalah ini untuk implementasinya saat Anda melakukan proses penelitian. Nah, yang kita capai pada mata kuliah ini masih sebatas membuat proposal. Namun Anda harus paham proposal yang baik tentu juga akan menghasilkan penelitian yang baik. Maka susunlah dia dengan aturan-aturan sebuah penyusunan penelitian sastra yang benar pula, sesuai dengan metodologi yang tepat dan teori yang dipilih pun sesuai dengan masalah yang diangkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.